ini kita akan membahas tentang inheritance dan konflik CSS rule. Saya akan tutup dulu file yang ada, ya. Kemudian saya akan coba membuka file yang sudah disediakan ya pada folder latihan XHTML CSS, yaitu di subfolder ini, konflik, ya. Oke, kita buka file kontennya, kemudian file link dan file import, ya. Oke, kita aktifkan file konten HTML, kemudian kita coba split screen preview-nya. Pada dasarnya, CSS menerapkan prinsip-prinsip inheritance atau pewarisan. Artinya, apabila sebuah elemen belum diatur stylenya secara spesifik, maka dia akan mengikuti style dari parent-nya atau induknya. Contohnya pada file HTML yang sedang kita buka ini, ya. Elemen dari H2 ini kan belum diatur secara spesifik, maka dia mengikuti style dari induknya, yaitu body. Sehingga dia, ya, colornya akan ikut black, kemudian background-nya ikut silver, ya. Berbeda dengan elemen V, ya. Karena dia sudah diatur lebih spesifik, maka dia mengikuti style dari dia sendiri, ya. Hanya saja untuk background dia mengikuti, ya, style dari induknya, yaitu silver. Nah, sekarang Anda perhatikan pada elemen yang bertuliskan konten 1 ini, merupakan elemen dari strong, ya. Kalau Anda perhatikan, sekarang ada 2 CSS rule dengan deklarasi yang sama, hanya value-nya yang beda, ya. Jadi yang saat ini berlaku untuk konten 1 ini adalah yang ini, ya. Sekarang bagaimana kalau saya pindah ini ke sini, maka yang berlaku adalah yang ini, ya. Jadi apabila ada 2 CSS rule yang sama, maka yang akan berlaku adalah yang paling bawah. Oke. Oke, sekarang saya akan coba menghapus, ya, tanda komentar yang ini. Ini saya hapus. Oke. Kemudian ini juga. Dan ini juga. Oke. Oke, sekarang kita perhatikan pada elemen konten 2 ini, ya. Yang saat ini berlaku CSS rule yang mana? Ya, karena kalau Anda perhatikan di sini tidak ada yang mengatur ke warna merah. Nah, sekarang Anda perhatikan ke elemennya. Ya, di sini ada style inline. Ya, jadi yang saat ini berlaku adalah style inline-nya. Jadi CSS rule yang ada pada inline style merupakan prioritas utama dibanding, ya, CSS rule yang lainnya. Nah, sekarang coba kita hapus, ya, style inline-nya. Nah, sekarang yang berlaku yang mana? Ya, kalau Anda perhatikan, ya, bukan ini, ya. Kalau ini royal blue, bukan. Nah, jadi yang saat ini berlaku adalah yang ini, blue, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa yang saat ini diberlakukan adalah CSS rule yang ini, bukan yang ini. Karena kalau Anda perhatikan di sini, ini kan langsung ke ID dari elemennya, ya. Jadi di strong ini merupakan ID dari elemen strong, ya, yang berisi tulisan ini, ya. CSS rule yang ada ini merupakan CSS rule kontekstual yang dimulai dari, ya, ID ini, ya, div-nya, kemudian elemen P dan strong, ya. Sebenarnya ada kontekstual yang lebih spesifik. Jadi misalkan saya akan copy ini, ya, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang Anda perhatikan yang berlaku adalah yang ini, yang go. Karena ini, ya, selektor kontekstualnya lebih spesifik. Jadi ID div, kemudian ID P-nya, ID paragrafnya, dan, ya, elemen strong-nya.
Dan lebih spesifik lagi, kalau saya copy misalkan kedua kontekstual itu, nah ini. Jadi yang saat ini berlaku adalah yang ini. Ya. Jadi apabila kita ingin selektor yang kita tuliskan itu lebih spesifik, maka selain dituliskan ID-nya, ya misalkan tuliskan juga ID dari parent-nya, kemudian ID dari parent-nya lagi. Itu lebih spesifik. Hal ini perlu Anda ketahui agar misalkan suatu saat Anda ingin menerapkan sebuah style pada sebuah elemen. Kemudian Anda memberi atribut ID dan menggunakan ID selector untuk mengatur style dari elemen tersebut. Namun misalkan ya, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, ya Anda harus cari, ya mungkin ada CSS rule yang menggunakan ya, ID kontekstual yang lebih spesifik.